www.newsradio.com Indonesia dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Dita Wiryawan. Di kesempatan kali ini adalah kita berkesempatan untuk mewawancara eksklusif on the spot melalui meja kerja thenewsradio.com dan meja redaksi thenewsradio.com. Pagi ini pukul 7.15 kami berkontak langsung dengan salah satu pengacara Bapak Ruslan Buton, yaitu Bapak Suta Wijaya. Assalamualaikum Pak Sutan. Waalaikumsalam. Baik, Pak Sutan, ini melalui sambungan telepon kita ingin menanyakan Pak Sutan, jam berapa Pak Suta Wijaya bertemu dengan Bapak Ruslan Buton di ruang cybercrime dan di lantai berapa Pak? Dan sedangkan untuk penyidiknya dengan siapa Pak? Silakan Pak. Saya Suta Wijaya, sarjana hukum, salah satu anggota kuasa hukum dari Ruslan Buton, ya, Kapten Purnawirawan yang diduga melakukan penyebaran berita bohong atau hoax terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 14 ayat 2 dan 1 dan atau pasal 15 penyebaran bohong atau hoax atau elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat 2 kejahatan terhadap penguasa umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang KUHP pasal 207 dengan nomor LP garis miring 0271 garis miring 5 Romawi garis miring 2020 garis miring Barreskrim dengan pelapor Aulia Fahmi SH di SPKT Barreskrim Jalan Trunojoyo nomor Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Aulia Fahmi tanggal 22, yaitu 4 hari setelah dia mengirim publish pertamanya di media lokal di daerah kampung halamannya Bau-Bau. Tadi malam kami berdua dengan Julianta Simbiring bersama kawan-kawan lain yang kangen atau ingin melihat keadaan Ruslan Buton diterima oleh AKBP Renasi Payung. Ya, dari jam 7 sampai jam 8 lewat kita di sana, itu dengan baik, sangat akomodatif. Ya, tujuan pertama kami ke sana hanya ingin mengatakan kepada AKBP Donasi Payung bahwa tidak usah lagi ditambah BAP yang sudah dilakukan tanggal 28 ya, 28 waktu dia di BAP di mana di sana di Sulawesi dan di Jakarta dilanjutkan dilakukan penahanan tanggal 29 Mei 29 Mei ya Bang ya kondisinya Bang. Dalam pertemuan tersebut tadi malam apa yang disampaikan oleh Bang Ruslan? Ya, Ruslan Buton tentu bertanya, ini jadwalnya sebetulnya akan ada BAP tambahan yang katanya lagi dari kawan-kawan lain kan, katanya nggak banyak kok, cuma 3 pertanyaan dan sebagainya. Saya bilang nggak usah lagi ditambah, cukup yang ada aja, karena kami sudah siapkan untuk mementahkan bahwa penangkapan dan penahanan dari Ruslan Buton itu tidak sah, tidak sesuai dengan KUHP pidana ya, karena tidak ada pemeriksaan sebagai calon tersangka, tapi langsung tersangka dia. Begitu cepatnya Ruslan Buton sehingga menjadi sebuah pertanyaan besar. Ada apa? Siapa Aulia Fahmi ini yang begitu hebatnya, tanda kutip ya, bisa menggerakkan aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan jauh-jauh dari Jakarta ke sana dengan pesawat pribadi, dengan pesawat charteran. Itu yang belum pernah terjadi selama ini. Ada apa gerangan? Baik,
untuk posisi tadi malam Bang Suta dengan siapa Bang? Yang saya di sana berdua dengan ada dari anggota atas advokat tim tanah air namanya Ibu Inga, ya. Kami bertiga bicara di ruangan saya. Yang pertama karena kesepakatan kawan-kawan, udah Pak Hans dulu yang kesana, saya masuk ya dulu, ya kan. Kemudian rombongan berikutnya sampai selesai semua, ada sekitar 10 orang kemarin tadi malam. Ya. Bang, dengan kondisi semalam, apa yang dipesankan oleh Pak Ruslan Buton kepada pengacaranya Bang? Ya, dia bilang dia siap untuk melanjutkan kalau sampai taraf persidangan seperti biasanya ya, persidangan pada pokok perkara ya. Tapi yang jelas kami kemarin sudah mengajukan pra peradilan, ya kan, yang diajukan oleh istri dan anaknya, ya, tentusan sendiri ya. Tapi yang kami ajukan kemarin, jika mengajukan ya sebut ada kan, karena saya sebelumnya cek juga ternyata P21-nya belum komplit ya. Jadi di Kejaksaan Agung saya sudah ketemu juga sama tim kuasa tim JPU-nya. Ya ternyata belum komplit karena masih pulangkan itu berkas ya kepada polisi untuk melengkapi. Tapi ada nama-nama jaksanya itu kemarin. Bang, tadi kan Abang sempat menyampaikan nih Bang, buat penyidiknya itu dengan siapa Bang saat penyelidikan itu saat ini masih berlangsung? Ya penyidik kan banyak ya, ada puluhan orang loh penyidik. Saya nggak hafal juga, tapi yang saya kenal itu adalah yang ke Sulawesi itu kan Ronald Sipayung kan. Yang pertama kali bercakap-cakap dari jarak jauh antara Ronald Sipayung dengan ketua tim PH atasnya ribut. Pada tanggal 28 itu sudah ada percakapan. Kan 29 dia ke Jakarta kan, 29 kan dia ke Jakarta. Jadi 28-29 itu adalah proses penangkapan dan penahanan. Karena dia bertahan. Kalau untuk saya kemarin juga ke lantai 3 ke Japidum, saya ketemu dengan ketua DPU-nya, Jaksa Penuntut Umum Muhammad Saripudin, di mana anggotanya ada 3 orang, Rian, Abdul Rauf, dan Dedi. Ya. Saudara Rian itu, Muhammad Rian itu bilang bahwa tunggu aja kalau sudah selesai proses 21 bahwa bakal akan persidangan seperti biasanya. Bang, untuk tadi kan Abang juga menyampaikan akan mengundang saksi ahli dari pihak Dewan Pers. Bagaimana Abang menjadi seorang pengacara sampai mengambil saksi ahli itu dari pihak Dewan Pers itu sendiri? Apakah dari kacamata jurnalisnya itu dilihat juga atau bagaimana nih Bang? Jadi saya ketemu sama Areza, di situ ada juga sebelumnya ada nama Bernard ya, tapi yang terima Bernard. Kita mengajukan juga soal permintaan untuk ahli ya, keterangan ahli, bukan saksi ahli. Nggak cukup kalimat yang benar, bukan saksi ahli, tapi keterangan ahli. Jadi ahli itu yang berkompeten untuk mengatakan bahwa yang dilakukan oleh jurnal lupa pula saya namanya itu di media itu adalah jurnal yang anggota dari Dewan Pers ya, karena dia terverifikasi di media itu. Karena itulah yang sebetulnya pertama kali memunculkan. Nah, sedangkan si Aulia Fahmi itu mengambil bukan dari situ, tapi ngambil dari media lain, YouTube yang namanya tadi saya sebutkan dari Hamba Allah, di mana komunitasnya dia ikut kita cek, kita telusuri dia komunitas dari Ustadz Abdul Somad. Ya mungkin banyak orang begitu kan, lalu kenapa YouTube itu bisa diambil di situ, dan itu yang dijadikan barang bukti oleh si Aulia Fahmi.
Ya, padahal itu tidak pernah dia memposting di situ. Biasanya tuh nanti siapa yang menyebarkan itu yang akan ditanyai lagi ya, ya kan? Undang-undang ITE ini konon, ya siapapun walaupun satu orang itu kita ngirim karya yang berhubungan dengan ITE, maka dia akan dianggap sebagai mempublikasikan walaupun satu orang, ya. Ini pernah kita dengar keterangan ahli dari pihak JPU waktu persidangan Ki Genang Pamungkas tahun 2017 di Pengadilan Negeri Bogor. Itu yang namanya penyebaran itu pada satu orang itu juga dianggap mempublikasikan kepada khalayak. Walaupun satu orang. Ya. Jadi kalau Anda punya karya puisi atau sindiran kritik, jangan dipublikasikan ke satu orang kalau tidak mau kena risiko. Cukup Anda tempel aja di lemari atau di pintu kulkas atau lainnya di rumah tembok Anda, udah biar Anda baca atau orang lain baca. Tapi kalau Anda udah berhubungan dengan ngirim itu ke media sosial, baik itu WhatsApp, Instagram dan sebagainya, akan ada risiko kalau ada orang yang merasa dirugikan. Kalau dirugikan, ya kan? Nah, khusus untuk yang terbuka Rusan Buton itu aneh. Yang dirugikan atau yang dianggap merugikan itu kan adalah Insinyur Haji Joko Widodo, ya Presiden Republik Indonesia. Ya kan? Kenapa ada orang yang bernama Aulia Fahmi yang melaporkan apakah dia adalah kuasa hukumnya Insinyur Joko? Nah, kita lihat dulu, ya kan? Kalau enggak kita buat laporan kepada orang itu tidak berkompeten dia. Ya apa dia? Ada hubungan apa dia dengan yang bernama Insinyur Joko Widodo itu? Apakah dia kuasa hukum? Apakah dia masih anaknya dari yang bersangkutan? Kita nggak tahu, ya. Yang jelas itu bukan yang bersangkutan. Tidak. Kalau delik aduan kan mestinya orang yang bersangkutan yang melakukan. Kayak dulu gitu kan. Ya, kalau pernah dulu Presiden SBY dia melaporkan seseorang kan juga dia datang sendiri ke kantor polisi kan. Betul Bang. Ya, tidak ada yang istimewa kalau semua orang sesuai dengan pasal 27 kan seluruh warga negara Indonesia itu bersama di depan mata hukum. Jadi tidak boleh diwakili ya Bang ya. Ya, bukan dia mesti ada kuasa hukum loh. Oke. Mesti ada kuasa. Nah ini Aulia Fahmi ini apakah dia lawyernya Insinyur Joko Widodo atau tidak, kita belum tahu kan. Akan kita ungkap, makanya keluarga dari Dusun Buton akan segera melaporkan Aulia Fahmi terkait perbuatan Aulia Fahmi yang melaporkan tersangka Dusun Buton. Bang, yang menjadi menarik Bang, saksi dari pihak Dewan Pers itu apa yang akan dilihat dari tadi yang seperti yang Abang sebutkan tadi? Kalau kami bilang dalam pengertian apakah Dusun Buton menyebarkan berita hoax itu kan mesti diuji apakah yang dikatakan Dusun Buton mengandung kebohongan, ya kan, keumaran dan sebagainya kan, harus diuji dari mana kok ini, apakah karena ada berita Buton tiba-tiba orang bergejolak di sana di Sumatera, di Kalimantan, ya kan, itu mesti diuji apa, ya kan. Kalau dugaan dari dari penyidik bahwa melakukan perbuatan ya yang dianggap berita bohong, ya, atau penyebaran berita bohong atau tentang lain-lainnya. Baik, gitu. Bang, terima kasih atas waktunya Bang. Nanti kita akan mengudarakan rekaman ini ke Radio D-News Radio pagi ini Bang. Dan terima kasih keterangan yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi titik terang dan melakukan pembelaan terhadap Abang Rusan Buton Bang. Dan salam buat pengacara tim
Bang Ruslan Buton. Semoga dapat menjadi titik terang benderang dalam membela yang benar, Bang. Seperti itu, Bang. Terima kasih atas statementnya dari Dito. Dan salam buat Bang Toming juga sama rekan-rekan yang lain, Bang. Seperti itu, Bang. Ya. Baik, sahabat TM News TV dan dnewsradio.com, pagi ini sudah kita sampaikan keterangan dari perwakilan pengacara Bapak Ruslan Buton, yang mana tadi malam pengacara sudah melakukan kunjungan ke gedung Mabes Polri, tepatnya di sub bidang cybercrime, di mana ada beberapa pembicaraan yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Suta Wijaya, sarjana hukum, di mana pada intinya pembelaan ini masih terus berlangsung dan nanti juga akan meminta bantuan kepada saksi ya, Bang ya, dari Dewan Pers untuk melihat mengkaji dari sudut bidang kejurnalistikan. Saya Dipta Wirawan dan di ujung telepon juga ada Bapak Suta Wijaya selaku kuasa hukum Bapak Ruslan Buton dan kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih, Bang. Semoga sukses perjalanan hukum pembelaan hukum maksud kami bersama rekan-rekan pengacara Bapak Ruslan Buton. Sahabat News Radio, untuk kritik dan saran kirimkan melalui WhatsApp kami di 081284679577 atau melalui email redaksi kami di dradioq@gmail.com. Saya Dipta Wirawan, pamit undur. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih ya, Bang, atas waktunya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.